Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya, Sri Rahyu Astuti, CKP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan tentang koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul-modul sebelumnya yang sudah saya pelajari. Pada koneksi antar materi modul 1.3, saya diminta untuk merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidikan dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu? Pada modul 1.3 ini, saya menyusun visi guru penggerak. Untuk menyusun visi guru penggerak harus sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dipelajari pada modul 1.1. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Dari tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara inilah, kita sebagai guru penggerak harus menyusun visi yang berfokus pada menuntun murid untuk berkembang sesuai kodratnya dan pada akhirnya, murid akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Visi guru penggerak juga harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai guru penggerak tersebut adalah yang pertama berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan refleksi. Sedangkan peran guru penggerak diantaranya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Sehingga guru penggerak haruslah memiliki nilai dan mampu menerapkannya. Perannya untuk mencapai tujuan yaitu murid yang selamat, bahagia, dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka kita bisa membuat prakarsa perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Visi akan tercapai bila terukur kontrak sistematis dan terencana. Maka perlu suatu rancangan yang disebut dengan inquiry apresiatif dengan tahapan bakca. Pendekatan manajemen perubahan ini berbasis kekuatan dan kolaboratif. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan yang pertama, mengidentifikasi hal-hal baik yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Tahapan bakja terdiri dari yang pertama buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kelima langkah utama bakja diimplementasikan dalam proses inquiry apresiatif. Visi yang akan saya implementasikan berdasarkan keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, dan 1.3 ini adalah terwujudnya generasi pembelajar mandiri, kreatif, dan berkarakter. Dari visi tersebut, saya membuat prakarsa perubahan yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kemandirian, kreativitas, dan karakter. Setelah saya membuat prakarsa perubahan, saya membuat pertanyaan dan rencana tindakan sesuai tahapan bakja seperti berikut. Yang pertama adalah B. Buat pertanyaan utama. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kemudian, bagaimana mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Metode pembelajaran apa yang bisa kita terapkan agar pembelajaran berpihak pada murid?
Tindakan atau penyelidikan pada tahapan buat pertanyaan utama adalah yang pertama, melakukan asesmen awal dan berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait pentingnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Mengikuti pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam menyelenggarakan pendidikan yang berpihak pada murid. Mencari referensi tentang kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Siapa saja yang bisa saya ajak untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid? Siapa saja yang sudah pernah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid? Aktivitas apa yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan kreativitas siswa? Keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakan atau penyelidikan pada tahapan ambil pelajaran adalah yang pertama melakukan wawancara pada kepala sekolah dan rekan sejawat terkait pembelajaran yang berpihak pada murid, mencari contoh nyata rekan yang sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, mengajak teman sejawat yang sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk berkolaborasi di kelas yang kita ampu, mengidentifikasi keterampilan yang sudah saya miliki untuk dapat menyelesaikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga adalah gali mimpi. Apa kebiasaan baru yang akan terjadi jika pembelajaran sudah berpihak pada murid? Bagaimana perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Apa sumber daya yang kita bayangkan untuk tersedia untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakan atau penyelidikan pada tahapan gali mimpi yang pertama adalah murid semakin aktif bersemangat belajar karena pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Saya akan merasa lebih puas karena telah mampu menyelesaikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga adalah jaringan internet, laptop, speaker yang layak, karton, pensil warna, dan lain-lain. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama mencapai pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakan atau penyelidikan pada tahapan jabarkan rencana adalah yang pertama, menginventarisir berbagai kegiatan yang dapat dijadikan bagian dari pembelajaran yang berpihak pada murid, membuat modul atau RPP pembelajaran yang berpihak pada murid, berdialog dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait kegiatan yang akan dilakukan. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau proses dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kapan usaha untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid ini dilaksanakan? Kemudian tindakan atau penyelidikan pada tahapan atur eksekusi adalah yang pertama, kegiatan dipantau oleh kepala sekolah, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat dan jika diperlukan, lakukan juga dengan orang tua. Usaha untuk mewujudkan dilakukan dari sekarang sampai seterusnya. Dari apa yang saya paparkan tadi, ternyata ada keterkaitan antara filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Demikian tadi koneksi antara materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.